Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Saya Heinz Wokas, Kepala SMA Dian Harapan Holland Village Manado. Di kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan rencana pengembangan SMA Dian Harapan Holland Village yang juga adalah bagian dari tugas saya pada kegiatan Diklat Penguatan Kepala Sekolah Juli 2021. Bapak Ibu yang saya kasihi, seperti yang kita ketahui bersama, pandemi telah berlangsung sudah hampir 2 tahun. Sejak kasus pertama diumumkan di Indonesia pada Maret 2020, kita lihat begitu banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kita tahu juga bersama bahwa salah satu area yang sangat terdampak karena pandemi ini adalah sektor pendidikan. Dan seperti yang telah saya tampilkan di layar ini, pada sekitar Maret tahun yang lalu, meresponi keadaan saat ini, pemerintah kemudian mengeluarkan surat tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Dan surat itu kemudian menjadi semacam acuan bagi sekolah-sekolah untuk mengelola pelaksanaan pembelajaran melalui pembelajaran jarak jauh. Setahun berselang, kita sekarang mulai melihat bahwa begitu timpang kondisi pendidikan kita. Dan sekarang kita mulai menemukan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Kalau Bapak Ibu perhatikan dan baca permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini, ada satu faktor yang saat ini sedang menjadi perhatian dari para pendidik, yaitu yang diistilahkan dengan learning loss. Apa yang dimaksud dengan learning loss ini? Learning loss ada kondisi di mana anak-anak kemampuan mereka untuk belajar itu menurun. Dan ini ada satu studi yang dikeluarkan oleh Semeru. Ini ada laporan yang baik sekali, Bapak Ibu bisa temukan di internet. Dan lembaga ini kemudian menyoroti berbagai hal yang berkontribusi langsung kepada terjadinya learning loss itu sendiri. Apa saja hal itu sendiri? Pertama, sarana pendukung belajar yang kurang memadai. Sarana pendukung itu banyak, terkait dengan misalkan laptop, atau mungkin di beberapa daerah handphone yang terbatas ya jumlahnya. Dan selanjutnya juga tidak tersedia jaringan internet berkecepatan tinggi. Kita tahu dalam keadaan kita sekarang kita membutuhkan jaringan internet dengan kecepatan tinggi. Yang selanjutnya adalah lokasi sekolah. Lokasi sekolah di desa dan di kota itu ternyata hasilnya sangat berbeda Bapak Ibu untuk kualitas belajar. Selanjutnya itu kualitas tenaga pendidik. Dan yang terakhir, yang terakhir partisipasi orang tua, partisipasi dan dukungan dari orang tua terhadap proses belajar anak, dan terakhir adalah kedisiplinan peserta didik yang rendah. Nah, untuk 2 hal yang saya sajikan di bawah ini, itu juga dialami oleh sekolah yang saya pimpin. Memang tidak dalam jumlah yang masif, tetapi ada sekelompok siswa yang memang partisipasi dan dukungan orang tua yang masih minim. Dan itu juga berpengaruh pada kedisiplinan mereka dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, karena itu, untuk rencana pengembangan sekolah yang saya pilih adalah berbasis dengan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu beberapa peserta didik sering terlambat saat menghadiri kelas pada saat pelaksanaan PJJ, dan kemudian ini yang menjadi bentuk pemecahan masalah, yaitu menyiapkan buku panduan pembelajaran jarak jauh. Nah, saya kemudian memilih judul untuk rencana pengembangan sekolah, yaitu peningkatan kedisiplinan belajar murid SMA Dian Harapan Holland Village Manado tahun 2021-2022 melalui penerapan buku panduan PJJ. Nah, apa yang menjadi indikator keberhasilan dari program ini? Ada 5 indikator yang bisa dibaca, yang sudah saya tampilkan. Dan ya, sebelum saya lebih jauh, saya mau mengutip ada satu quote yang mengatakan seperti ini. Whatever good things we build end up building us. Apa yang dimaksud dengan quote ini? Bahwa hal-hal baik yang kita usahakan, yang kemudian kita upayakan, yang kita bangun, sebenarnya hal-hal baik itu kemudian akan membangun kita juga. Nah, ini juga yang menjadi dasar pemikiran saya dan tim ketika kami juga berusaha memilih masalah apa yang akan kami selesaikan dan hal baik apa yang akan kami angkat, yang kami harap itu kemudian bisa memberikan kontribusi positif kepada pembelajaran anak-anak. Nah, ini langkah-langkah kegiatan yang telah kami susun sebelumnya dan telah diimplementasikan, yaitu tentunya ada pembentukan tim penyusun buku panduan. Terus selanjutnya ada proses penyusunan buku itu sendiri. Selanjutnya ada proses sosialisasi kepada guru dan murid dan kepada pemangku kepentingan yang lain.
Setelah itu ada kegiatan penandatanganan komitmen antar murid dan orang tua untuk pelaksanaan PJJ. Selanjutnya ada pengisian MONEF, instrumen MONEF, dan selanjutnya analisa. Dan ya, terakhir adalah pengolahan dan hasil analisa hasil MONEF itu sendiri. Nah, ini kira-kira beberapa gambaran. Ini undangan rapat pertama kali yang telah dikirimkan kepada tim. Selanjutnya ini adalah proses rapat yang kami lakukan untuk pembentukan tim penyusun. Dan ini SK yang dikeluarkan untuk tim penyusun. Nah, selanjutnya ini produk kami, yaitu buku panduan yang kemudian disosialisasikan pertama kepada guru-guru yang menjadi target pertama, yang menjadi pilot project. Selanjutnya ini sosialisasi penggunaan kepada para murid. Dan ini adalah proses penandatanganan komitmen orang tua untuk pelaksanaan PJJ. Nah, ini dokumentasi-dokumentasi yang boleh kami berikan. Dan ya, ini adalah pengolahan dan hasil analisa instrumen MONEF. Dan ya, selanjutnya silakan Bapak Ibu bisa menyaksikan ini komentar dari guru, murid, dan orang tua terkait dengan kegiatan yang telah kami laksanakan. Iya, saya Pedro, guru sosial dari Sekolah Dian Harapan Holland Village, dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Sekolah Dian Harapan Holland Village sudah sangat baik. Dalam hal ini membantu kami sebagai para guru untuk lebih fokus dan lebih bisa mengontrol siswa dalam hal belajar. Kemudian sebagai para siswa juga saya yakin mereka bisa belajar dengan baik karena sudah dibagi dengan jadwal yang diberikan. Kemudian mereka juga punya banyak waktu untuk mengembangkan diri mereka masing-masing. Itu saja dari saya. Terima kasih. Shalom, nama saya Aurelia Cornetis dari kelas 10 IPS. Saat ini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai pembelajaran jarak jauh SMA Dian Harapan Holland Village. Menurut saya, SDH Hafiz sudah sangat baik dalam mengatasi masalah belajar yang saat ini kami hadapi, yaitu tidak bisa belajar secara bertatap muka. Solusi yang mereka sediakan sangat efektif dalam membantu kami belajar. Pembagian waktu yang disediakan sangat bermanfaat bagi setiap siswa untuk tetap belajar dengan baik tanpa membuat siswa kewalahan dalam belajar. Perilaku siswa juga tetap terjaga berdasarkan visi dan misi sekolah. Demikian tanggapan dari saya, terima kasih. Saya sebagai orang tua mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah mengenai pembelajaran jarak jauh yang sudah dilakukan selama 1 tahun lebih ini. Kami yakin dan percaya itu adalah keputusan yang terbaik yang harus kita ambil saat ini. Walaupun banyak kelebihan dan kekurangan mengenai PJJ ini, tapi mari kita selalu support guru-guru, terutama anak didik kita, memberi apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bisa belajar dengan baik. Terima kasih. Demikianlah laporan saya untuk kegiatan yang telah kami laksanakan. Semoga apa yang saya sajikan saat ini boleh menjadi inspirasi juga untuk Bapak Ibu peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah untuk angkatan tahun ini. Dan kiranya kita boleh sama-sama juga mengusahakan apa yang telah kita pelajari melalui Diklat ini dan kita boleh implementasikan di satuan pendidikan yang kita pimpin. Terima kasih.